yang akan aku coba presentasikan adalah mengenai distribusi binomial dan normal. Jadi kira-kira kita akan bahas, tapi bukan soal-soal sih, jadi bukan kayak kumpulan soal, jadi kayak apa ya, mungkin cerita-cerita sisi lain dari ini ya, distribusi binomial dan normal gitu. Kenapa nanti mungkin di distribusi normal ada seperakar 2pi dan lain-lain gitulah, kira-kira seperti itu kan kita bahas. Terus kenapa ada tabelnya, terus gimana kira-kira tabelnya itu bisa dihitung secara manual gitu. Nah, kita akan coba bahas ya, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bisa akurat gitu ya, seperti seperti materi yang sebenarnya gitu maksudnya. Oke, tentu pertama-tama kita akan bahas mengenai apa ya? Pertama dari variabel acak tentu saja kita udah tahu bahwa variabel acak itu ada yang discrete dan continue ya. Ini juga sudah disampaikan di video diagnostik tes waktu ya tentang variabel acak. Kalaupun yang discrete itu nanti ada namanya fungsi peluangnya gitu kan. Dan di mana syarat-syaratnya seperti yang warna biru itu, kalau di continue ada namanya fungsi densitas gitu ya. Tapi kalau fungsi densitas ini untuk nyari peluang suatu nilai, maksudnya Px sama dengan sekian di continue itu tentu nggak bisa langsung pakai ini, nggak bisa langsung pakai fx-nya ini. Ini tentu saja kita asumsikan kalau misalnya, yang ini nih, kita asumsikannya yang ini. Jadi kalau peluang x-nya sama dengan a, itu berarti x-nya antara lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan a. Pada akhirnya nanti hasil integralnya adalah 0 gitu, untuk yang continue. Tapi kalau yang peluang, tentu saja kita bisa langsung ya. Misalnya x-nya berapa, masukin ke sini, dapat peluangnya. Ini untuk yang kumulatif ya. Dan yang integral ini juga untuk yang kumulatif. Gitu. Terus tadi itu fungsi densitas, terus kemudian adanya fungsi-fungsi ini akan membentuk distribusi. Nah, untuk yang variabel acak diskrit itu salah satunya sih ada Bernoulli ya. Sebenarnya banyak kan, nggak mesti Bernoulli dan binomial, ada juga kayak apa ya, nggak hafal juga sih. Mungkin Poisson dan lain-lain gitu. Cuman kita nggak akan bahas itu. Kita bahas yang salah satunya adalah Bernoulli. Kemudian kalau Bernoulli-nya itu ada n percobaan, ada pengulangan, maka apa namanya, Bernoulli-nya itu akan menjadi distribusi binomial gitu. Kalau Bernoulli kan percobaannya cuma satu ya, teman-teman. Terus kalau yang normal, nah ini distribusi normal. Kalau di continue ada distribusi normal, dan untuk distribusi normal itu kita bisa transformasikan di mana z-nya itu sama dengan x dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Maka hasilnya adalah nanti menjadi distribusi normal baku gitu, yang rata-ratanya rataannya adalah 0 dan variannya 1 kayak gitu. Nah, gitu. Nah, ini nanti kemudian di variabel acak juga kita mengenal, ini sekilas aja, nilai ekspektasi, gitu ya. Atau yang biasa kita kenal dengan nantinya jadi rataan. Kalau discrete seperti ini, kalau continue seperti ini, gitu kan. Terus juga untuk apa nih namanya, variansi, ada juga variansi. Nah, ini ya kalau variansi itu ya nilai ekspektasi sebenarnya, cuman ekspektasi dari mungkin biasanya sebut momen kedua ya, dari x min x gitu, x min mu boleh juga disebut gitu. Nah, kemudian kita masuk ke apa namanya, rinciannya, yaitu kita masuk pertama kali ke distribusi Bernoulli ya, tentu saja dikenalkan oleh orang yang namanya Bernoulli, dia mungkin banyak idenya. Salah satunya di peluang ini ya, tentang peluang. Jadi misalnya sebuah percobaan acak di mana ruang sampelnya adalah S, kemudian untuk setiap anggota ruang sampelnya itu kita bisa petakan ada yang XA-nya itu nilainya 0, ada yang XA-nya nilainya 1, ya kan, dengan X-nya itu variabel acaknya gitu. Maka dengan percobaannya ini hanya dilakukan satu kali,
Nah, di sini kita akan punya fungsi peluang seperti ini. Ya, Px sama dengan Tx, T pangkat X dikali 1 kurang T pangkat 1 min X, di mana T-nya adalah peluang ketika apa namanya, nilai X-nya adalah sama dengan 1 gitu, dan X-nya itu bisa 0 atau bisa 1, bukan 0,1 itu ya, bisa 0, bisa 1, ada spasinya. Seperti itu. Oke, ini distribusi Bernoulli. Tentu kita bisa perluas kalau misalnya percobaannya di, oh ini ekspektasinya ya, ekspektasinya ada mu-nya itu T. Bisa dicoba sendiri ya ini untuk ekspektasi dan variansinya dengan definisi yang tadi di slide sebelumnya. Variansinya juga begitu. Kemudian kita bisa perluas apa yang dibayangkan Bernoulli ini dengan kita bayangkan kalau misalnya percobaannya dilakukan berulang kali secara bebas, ya, maka nanti akan terbentuk sebuah distribusi binomial. Ya sama ya. Jadi sebuah percobaan acak, mungkin percobaan acaknya bisa sama yang tadi, tapi diulang sebanyak n kali gitu kan. Kemudian terdapat dua kemungkinan hasil pada setiap percobaannya, yaitu A dan B, gitu, di mana peluang terjadinya A adalah T gitu. Berarti yang B kan 1 kurang T seperti itu kan. Kemudian nanti definisikan adalah X banyaknya percobaan dengan hasil A. Gitu. Dari N percobaan itu, X itu adalah banyaknya percobaan dengan hasilnya itu A. Maka nanti akan terbentuk mirip-mirip sama distribusi Bernoulli tadi, cuman ada itu ya, ada kombinasinya. Untuk karena kalau misalnya kita akan memilih X buah percobaan yang hasilnya A, tentu banyaknya kemungkinan ada sebanyak N kombinasi X, seperti itu kan. N kombinasi X ini dikali dengan T pangkat X dikali 1 min T pangkat 1 min X. Sama kayak tadi ya. Dengan X-nya itu ya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Kalau contoh mungkin udah banyak ya, udah banyak tahu tentang contoh-contoh binomial ini. Misalnya kayak koin gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya selewat aja sih kalau untuk contohnya nggak disiapin slide khusus. Tapi kita akan mengamati bagaimana kalau distribusi binomial ini kita gambar. Ini ekspektasi sama variansinya ya lupa. Ya, ini bisa dicoba sendiri dengan definisi yang di slide sebelumnya. Terus lagi, nah ini kita akan coba lihat kalau misalnya, nah ini ada beberapa gambar ya yang aku tampilin. Ini untuk N-nya sama dengan 10, ya, terjadi seperti ini. Kalau P-nya sama dengan, ini dengan P-nya sama dengan 0,5. Kalau P-nya yang lain mungkin nanti akan bergeser aja sih, bergeser, terus ketinggiannya lebih rendah atau lebih tinggi gitu kan. Nah ini kalau misalnya ada 10 percobaannya, kira-kira dibuat grafik seperti ini. Kalau misalnya ada, ini berapa nih, 25, kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian ada nih gambar juga, gambarnya nyomot-nyomot ya dari sumber lain. Ini kalau 100, jadi seperti ini. Nah, kemudian mungkin kita di sini berpikir, bagaimana kalau misalnya kita buat suatu distribusi yang peubah acaknya itu kontinu gitu. Kira-kira modelnya bisa dibuat seperti model kurva lonceng ini gitu. Karena kan binomial juga ini kalau dijumlah-jumlahin ini sama dengan 1 gitu ya. Ini kan sebenarnya si selisih ininya kan 1 nih dia di sini. Pakai itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan selisihnya 1. Jadi 1 dikali ke tinggi, 1 dikali tinggi. Ini kan kalau dijumlahin secara kumulatif mirip-mirip sama kayak luas dari kurva yang lonceng ini. Dan tentu saja kalau peluang itu dijumlahin, hasilnya 1. Jadi kalau ini luas-luas yang persegi-persegi dengan apa namanya lebarnya 1 ini, tingginya tergantung peluang ini dijumlahin adalah 1, maka nanti kalau kita bikin atau kalau kita punya distribusi yang bentuknya yang kontinu dan bentuknya seperti kurva demikian, maka tentu saja apa namanya
kumulatifnya gitu juga harus 1 kan, gitu. Supaya itulah kan syarat dari fungsi densitas itu sendiri. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi model tadi kan untuk yang diskrit ya itu binomial. Sekarang kita terinspirasi dengan binomial ini, kita pengen coba cari distribusi yang bentuknya seperti kalau misalnya digambar gitu, maksudnya fungsi densitasnya kurvanya akan seperti ini, di mana nanti akan muncul angka-angka seperti atau bilangan-bilangan seperti pi dan lain-lain. Itu juga nanti kita akan bahas kenapa bisa begitu. Ya, jadi kita intinya terinspirasi dengan bentuk ini akan kita buat atau kita rancang sebuah model yang untuk pengubah acak kontinu gitu. Jadi kita untuk yang normal kita mulai dari sini gitu. Kita mulai dari binomial tadi yang n-nya menuju tahingga. Oke. Nah, kira-kira kalau kita rancang modelnya akan seperti ini gitu ya. Kurvanya kurva yang simetris, bell shape gitu. Terus simetris di rataannya, ya kan? Seperti ini, simetris di rataannya. Kemudian kita ingin datanya itu berkumpul sepanjang rataan sebelum simpangan baku, maksudnya rataan min simpangan baku. Ini simetris di ini. Kemudian datanya pengen kita rancang supaya nanti di sini jadi ngumpul di sini lah gitu kira-kira. Datanya itu ngumpul dari sejauh apa namanya pi ke simpangan bakunya gitu. Jadi, nah akan kita rancang nanti datanya ngumpul di sekitaran sini gitu. Sehingga kalau datanya ngumpul di sekitaran sini nanti akan secara kurvanya akan terjadi infleksi kan, akan terjadi belokan gitu di sini. Di mana di X sama dengan mu kurang sigma, dan ada juga belokan di simetrisnya gitu. Di sebelahnya lagi itu mu ditambah sigma, di X sama dengan mu ditambah sigma. Akan terjadi infleksi gitu di sini. Jadi infleksi di sini dan dia simetris di X sama dengan rataannya. Oke, ya ini sifat yang kedua. Akan terjadi titik infleksi di seperti ini. Tentu saja karena ini kan terlihat seperti sebuah apa namanya kurva eksponensial yang genap gitu ya, yang maksudnya yang fungsi genap. Maka kita bisa rancang itu bentuk modelnya adalah seperti ini. Fx sama dengan K dikali fungsi eksponensial gitu ya. Pangkat min sesuatu kali X min mu karena X min mu, karena mu-nya itu X sama dengan mu itu adalah simetrisnya, maka apa namanya? Pembuat nolnya adalah si ini, si mu ini. Jadi kita bikin ada pangkat min P dikali dengan X dikurang mu kuadrat. Kuadrat itu supaya fungsinya jadi fungsi genap. Ya sebenarnya bisa aja pangkat 4, cuman kalau pangkatnya nggak selain 2 itu nanti biasanya akan rata gitu di sini. Kan lebih rata gitu. Jadi kurang apa ya, kurang memuncak kalau misalnya pangkatnya nggak 2. Jadi ini kita rancang pangkatnya 2 karena paling bagus bentuknya, paling mirip sama yang tadi di binomial itu. Terusan apa namanya? Ya ini ya. Supaya simetris di X sama dengan mu, maka kita buat nanti di sini kalau dimasukin mu jadi 0 sehingga maksimal di sini di mu gitu. Kita bentuk seperti ini. Kita belum tahu berapa itu K yang seharusnya, dan kita juga belum tahu nih si P ini harusnya berapa gitu. Yang pasti K sama P-nya nanti bilangan positif ya. Kayak ini di sini kurang dikasih tambahan catatannya positif. Nah, gitu. Oke. Terus ya ini udah seperti ini yang kita rancang. Kemudian kita akan sesuaikan nih berapa sih si P sama K-nya yang cocok gitu. Supaya nanti fungsi yang digambar ini menjadi sebuah fungsi densitas yang valid. Oke, kita lihat ke nah, bentuk modelnya adalah
tadi ya, yang tadi udah disebutkan. Kemudian kita bisa turunkan 2 kali, maksudnya kita ambil turunan keduanya. Nah, turunan keduanya adalah seperti ini. Bisa dilihat seperti ini ya, nggak usah dibacain ya. Seperti ini. Jadi ada pembuat 0, nah ini nanti, kalau ini kan nggak mungkin 0 ya. Jadi nanti kemungkinan 0 akan terjadi di faktor yang linear ini. Nah, gitu. Maka tadi kan kurva mengalami infleksi di X sama dengan itu ya, mu di tambah sigma atau mu dikurang sigma. Maka haruslah salah satu syarat dari titik belok adalah turunan keduanya 0 ya. Selain dari, walaupun kalau turunan keduanya 0 belum tentu dia jadi titik belok, tapi ini salah satu syaratnya adalah harus turunan keduanya 0. Maka dengan memperhatikan syarat ini, kita akan dapat, nah tentu saja faktor linear yang pertama yang sama dengan 0 atau faktor linear yang kedua yang sama dengan 0 gitu kan. Nah, untuk yang faktor linear yang pertama kalau sama dengan 0 menghasilkan akar 2P sama dengan negatif 1 per sigma. Nah, tentu saja sigma itu kan adalah akar dari varians, maka kalau misalnya min 1 per sigma ini kan negatif. Ya kan, ini kan negatif. Padahal di situ adalah akar dari 2P, dan dia hasilnya negatif. Sehingga kita katakan dari faktor yang pertama ini tidak memenuhi. Maka kita beralih ke faktor linear yang kedua. Kita peroleh, akhirnya bisa dicoba sendiri ya, nanti diperoleh P sama dengan 1 per 2 sigma kuadrat. Gitu. Jadi dengan memasukkan, apa namanya, tadi, X sama dengan mu min sigma, sebenarnya bisa juga yang satu lagi gitu ya, cuman ternyata pakai satu aja sebenarnya udah dapat. Nanti kalau pakai masukin yang X-nya sama dengan mu ditambah sigma juga bakal dapat sih, gitu. Tapi mungkin dapatnya dari yang apa namanya, faktor linear yang pertama gitu. Kalau ini dapatnya untuk masukin X sama dengan ini, dapatnya adalah faktor linear dari faktor linear yang kedua. Maka dapat P sama dengan 1 per 2 sigma kuadrat. Nah, kan? Jadi sampai sini kita bisa peroleh, nah seperti ini. Gitu. Udah mulai kelihatan bahwa bentuknya ternyata apa namanya 1 per 2 sigma kuadrat tuh dari situ ternyata gitu kan. Dari tadi alasannya adalah karena infleksi tadi. Gitu. Oke. Terus lagi, terus lagi. Jadi udah sampai sini ya. Kita tugas kita adalah mencari si K ini nih. Si K ini belum kita dapatkan. Nah, nanti kita beralih ke, atau kita memperhatikan fx dan syaratnya sebagai fungsi densitas. Syaratnya adalah ini tentu saja. Ya, syaratnya. Kemudian dengan demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, luasan di bawah kurva itu harus tetap. Padahal kalau misalnya kita otak-atik si sigmanya melebar dan menyempit, ini akan mengakibatkan si kurvanya itu luasnya akan bertambah atau berkurang gitu kan, kalau kita rubah-rubah si sigmanya. Sehingga perubahan si sigma itu harus diimbangi dengan perubahan ketinggian kurva dan harus bergantung pada sigma juga gitu. Ilustrasinya seperti ini sih. Aku udah siapin Desmos-nya sebentar. Kita beralih ke apa namanya? Kita beralih ke Desmos sebentar. Jadi, nah ini adalah kelihatan ya. Oke. Ini adalah kalau misalnya apa? Kurvanya tadi udah gini, kayak gini. Kalau misalnya kita semuanya kita rubah, sebenarnya kita tetapkan yang lain tetap, sigmanya kita rubah-rubah. Kalau misalnya P-nya yang kita rubah-rubah, tentu kita udah membayangkan ya dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan dan bentuknya tetap sama gitu. Kalau sigmanya mu-nya di geser-geser atau dirubah-rubah. Kita lihat bahwa kurvanya cuma ke
kiri ke kanan, geser-geser, bentuknya sama. Tapi kalau si S-nya yang kita rubah-rubah atau si sigmanya, maka yang terjadi adalah ya tadi karena sigmanya itu mengindikasikan lebar kurva, ya kan, maka kalau misalnya kita perbesar si sigmanya, tentu ini akan, atau kita rubah sigmanya, tentu si kurvanya akan meluas atau menyempit gitu. Padahal syarat dari fungsi densitas itu supaya bisa jadi fungsi densitas, luasnya harus dari ujung sampai ujung diintegralin harus 1 gitu. Harus satu. Tapi kalau misalnya kita rubah-rubah gini, biarkan dengan model yang tadi, tentu si kurvanya akan meluas dan menyempit. Bagaimana untuk menyeimbangkan supaya bisa luasannya tetap? Itu salah satu caranya adalah kita buat si ketinggiannya berubah bergantung pada sigma. Jadi kalau misalnya si kurvanya melebar, maka haruslah si ketinggiannya turun. Begitu juga sebaliknya, kalau kurvanya menyempit, maka si ketinggiannya harus naik supaya luasnya tetap sama, dan supaya ada keseimbangan tadi. Maka ini kalau misalnya kita rubah menjadi S atau bergantung pada sigma, maka yang terjadi adalah kalau kita rubah-rubah, selain kurvanya semakin lebar, dia juga semakin pendek. Atau ketika semakin tinggi, ketika semakin menyempit, dia juga akan semakin tinggi. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita bisa membuat luasnya berimbang seperti ini gitu. Tapi tentu saja mempertimbangkan S dan masih ada mu-nya juga, itu akan menyulitkan kita di sisi lain. Maka kita akan menggunakan nanti teknik lain. Kita mulai dari sini lagi. Oke, sampai sini bisa dilanjut teman-teman? Mungkin ada kesanggahan atau bagaimana? Pertanyaan? Kalau ada lanjut yang mau ditanya, dulu. dipersilahkan. Sebelum dilanjutkan. Oke, dilanjut ya, lanjut. Mas. Oke, jadi tadi ya, fx-nya itu harus kita jaga luasannya tetap. Sehingga tadi kalau sigmanya kita bisa berubah-ubah, maka si perubahan ketinggian juga harus bergantung pada sigma gitu. Nah, kemudian juga pertimbangan selanjutnya harus dicari nilai K sedemikian sehingga fx merupakan fungsi densitas yang valid, yaitu yang memenuhi syarat, maksudnya seperti itu. Oke. Idenya adalah kita bisa gunakan K-nya itu tadi K ya, koefisien konstantanya, konstanta dari fungsi itu, pengali dari fungsi eksponensialnya, kita buat sama dengan C per sigma. Oke, C per sigma, sehingga kita bisa buat seperti ini. Nah, ini sebenarnya ide dari beberapa buku yang aku baca, idenya ada ide awal seperti ini, nggak tahu nih, bisa kepikiran kenapa nggak sigma kuadrat, kenapa nggak akar sigma, itu juga nggak dijelaskan secara rinci. Tapi keuntungannya dari model ini adalah memudahkan kita ketika melakukan integrasi selanjutnya. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, kita lihat, walaupun nanti kita udah menyinggung sebenarnya yang normal baku, kita lihat nih. Nah, jadi tadi kan bentuknya seperti ini ya, modelnya. Maka kita bisa istilahnya dikodekan gitu ya, dikodekan rata-ratanya itu sebagai 0, sehingga nanti setiap nilai X yang ada di setiap nilai X gitu bisa dinyatakan sebagai rata-rata ditambah sesuatu kali sigma, atau rata-rata. Kalau yang infleksi ini kan berarti yang di sini rata-rata. Kalau untuk yang ini kan rata-rata ditambah satu kali simpangan baku. Nah, nanti kita bisa buat setiap Z itu, setiap X yang di sini itu dinyatakan sebagai rata-rata atau kombinasi linear dari ini. Ya, walaupun nggak kombinasi linear banget sih sebenarnya. Ininya bisa dinyatakan sebagai rata-rata ditambah sekian kali simpangan baku gitu, setiap X yang di sini. Sehingga kita bisa
kodekan dulu pertama kayak gini. Jadi yang ini 0, yang ini -1, yang ini 1, karena ini untuk yang di tengah kan berarti rata-rata ditambah 0 kali simpangan baku, yang ini rata-rata tambah 1 kali simpangan baku, yang ini rata-rata ditambah -1 kali simpangan baku. Nanti kalau Z yang di sini pun bisa dinyatakan sebagai, misalnya ini ada X1 di sini, maka bisa dinyatakan sebagai rata-rata ditambah Z1 kali Z1 misalnya gitu dikali sigma, dikali simpangan baku. Itu yang di sini juga seperti itu. Maka nanti untuk luasan di bawah kurva antara X1 dan X2 bisa dinyatakan sebagai seperti ini, model yang kita misalkan tadi. Seperti itu. Ya, ini tentu integral yang seperti ini. Nah, selanjutnya ternyata kita bisa permudah integralnya dengan cara kita misalkan Z-nya itu sama dengan X dikurang mu per sigma gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah menyinggung ke normal baku sebenarnya, tapi idenya kita bisa memisalkan seperti ini gitu. Sehingga nanti kita peroleh fungsi lain gitu ya, fungsi lain yang memberikan luas yang sama gitu kan, memberikan luasan yang sama, tetapi dia independen terhadap atau nggak bergantung lagi pada mu dan sigma gitu, dia bergantung lagi pada rataan dan simpangan baku. Nah, ya itu yang ini, yang sebenarnya kita udah lihat ini nantinya cikal bakalnya si normal baku kan gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi fx sama dengan c kali e pangkat, ini min ya, cuman kelihatannya nyambung gitu, nggak tahu kenapa, min 1/2 x kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita nggak akan pakai lagi yang ini, kita tinggalkan gitu sementara untuk mencari c-nya, karena kan yang dicari c juga gitu, di sini harus nyari c, di sini juga harus nyari c, sedangkan luasannya sama gitu kan, dengan mentransformasi tadi x dengan menjadi z ini gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan gunakan fungsi yang lebih mudah bentuknya, yaitu ini fx sama dengan ce pangkat negatif setengah x kuadrat. Nah, sekarang kita akan mulai mencari konstanta c-nya. Kita akan menghitung, ya tentu saja yang ini ya, kita akan menghitung ini. Oke, tentu saja kita pengennya bentuk yang tadi itu diintegralin seperti ini, hasilnya 1. Tapi kita akan menghitung nilai yang tanpa konstantanya dulu. Kita hitung seperti ini, kita misalkan saja dengan integral tak wajar ya, integral tak wajar ya, dari min tahingga sampai tahingga, kita misalkan hasil integralnya sama dengan i. Ide ini sebenarnya bisa teman-teman temukan di bukunya Parcel, kalkulus Parcel yang bagian integral lipat sebenarnya, masuk ke integral tak wajar, terus ada juga nyambung lagi di integral lipat gitu sambungannya. Terus ada juga ide dari yang aku baca itu buku problem solvingnya Larsen. Buku problem solvingnya Larsen itu juga membahas ide mencari ini, walaupun kalau yang di Larsen dia tidak secara eksplisit mengatakan kita sedang ngomongin distribusi normal baku gitu. Dia nggak ngomongin gitu, tapi dia cuma ngintegralin ini. Seperti itu. Idenya mirip-mirip, cuman bedanya kalau si Parcel itu nggak pakai setengah gitu ya, nggak pakai setengah, sehingga pas setengahnya nanti pakai integral substitusi. Tapi aku coba padukan gitu keduanya, sehingga langsung pakai setengah aja deh biar nanti nggak integral-integral lagi gitu. Coba. Nah, tentu saja kita bisa mendefinisikan ya, bukan mendefinisikan, mengubah bentuknya menjadi bentuk sesuai definisinya, yaitu limit b menuju tahingga. Ini kan menyatakan integral tak wajar sebenarnya ya. Dari min b sampai b gitu, batas bawahnya min b, batas atasnya b, dari fungsi yang tadi dx sama dengan i gitu. Sama dengan kita misalkan sebagai i. Ya, kita sampai sini. Kemudian nah, ini mulai ide mahalnya adalah katanya gini. Kita bisa menentukan, nah, jadi memutar dulu ke integral lipat.
kita bisa menentukan volume di bawah permukaan Z sama dengan ini, dan di atas persegi dengan titik-titik sudut di koordinatnya itu adalah itu ya, B, B dengan tandanya sama atau tandanya beda gitu. Jadi ada 4 titik kan, plus B, min B, terus ada min B plus B, dan lain-lain gitu ya. Ini ada 4 titik. Kira-kira gambarnya kayak gini nih, ambil dari bukunya Purcell. Nah, kalau di Purcell ini, dia pakainya Z-nya itu sama dengan ini ya. Kelihatan di sini, E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat. Jadi belum pakai setengah gitu. Nah, jadi gambarnya ini sebenarnya bukan gambar fungsi ini secara sepenuhnya, tapi kira-kira gambarnya seperti ini. Kira-kira yang dihitung itu adalah volume yang kayak gini nih, yang di sini gitu. Volume benda ini. Kemudian, tentu saja cara menghitungnya dengan integral lipat ya. Oke, D-nya dulu yang diintegralin, kemudian habis itu dengan dx gitu ya. Batas-batasnya tentu saja min B ini kan min B sampai B, untuk X-nya, Y-nya juga demikian. Gitu. Jadi ide-nya pertama adalah kita menggunakan volume di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat min setengah dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti itu. Seperti ini. Oke, pada akhirnya dipisah ya, sesuai dengan aturan perpangkatan, aturan eksponen. Kemudian karena apa namanya, kita kan lagi ngintegralin, pertama kan kita ngintegralnya terhadap Y dulu, sehingga ininya jadi konstanta kan. Kalau ini jadi konstanta berarti ini bisa keluar gitu, keluar dulu lah gitu, keluar dulu, sehingga kita ngintegralin yang ini gitu. Oke, kita ngintegralin yang ini. Nah, begitu juga ketika selanjutnya kan kita ngintegralin terhadap dx. Nah, di sini nggak ada x-nya, berarti ini bisa nyatakan sebagai konstanta lagi, sehingga nanti ini keluar lagi gitu ke sini. Nah, maka akan dapat seperti ini hasilnya. Gitu. Jadi dapat sama dengan ini ya, dalam Y dan dalam X yang bentuknya sama. Tentu saja kalau kita ambil limit B menuju tahingganya, itu kita dapatkan I kuadrat ya kan. Kalau kita ambil tahingganya, kita dapat volumenya itu adalah I kuadrat. Jadi kalau misalnya untuk yang tahingga, itu gambarannya adalah menghitung menghitung volume di bawah permukaan Z ini, di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat min setengah X kuadrat tambah Y kuadrat ini, seluas bidang dan di atas bidang XY tanpa batas gitu, di atas bidang XY tanpa batas. Nah, kira-kira seperti itu. Karena fungsinya itu asimtotik, maka tentu volumenya bisa didekati gitu ya, nggak menjadi tak terhingga gitu. Walaupun kita nggak bisa hitung langsung, seperti ini nggak bisa dihitung langsung. Gitu. Belum bisa dihitung langsung. Tetapi kalau kita gunakan pendekatan koordinat polar, integral lipatnya sekarang pakai polar, maka kita bisa menentukan volume yang tadi itu menjadi di atas lingkaran berjari-jari A. Gitu ya. Tentu kalau misalnya B-nya terbatas, kalau B-nya dibatasi, kita nggak bisa pakai ini. Tapi karena tak terhingga, nanti kita bisa pakai. Gitu. Karena tak hingga, maka kita bisa pakai. Tapi kan tak hingga ya, kita kan hanya ke tak hinggaannya. Kalau yang ininya kan nggak kita cari nih kan. Kalau yang ininya nggak kita cari, tapi yang kita cari adalah ketika tak hingga sampai tak hingga, maka di polar pun akan bisa aja gitu. Kenapa nanti kita bahas. Oke, jadi kita misalkan ya dengan koordinat polar yaitu ini kurang jelas. Jadi kita misalin X kuadrat ditambah Y kuadratnya itu kan menjadi R kuadrat. Jadi si XY-nya itu apa sih, bidang XY-nya kita rubah ke polar, yang tadinya kartesius menjadi polar. Ini menjadi seperti ini. Kemudian yang dx dy kan kalau di apa namanya? Kalau di koordinat kartesius kan dia gini ya. Dia berupa serpihan persegi panjang sih harusnya. Harusnya persegi panjang dengan apa namanya? Dengan ukuran delta X dikali delta Y. Ini serpihannya seperti ini kalau di kartesius ya. Serpihannya seperti ini. Tapi kalau di polar,
itu serpihannya menjadi seperti ini. Nah, serpihannya menjadi apa namanya ya istilahnya? Segi 4 busur ya kalau nggak salah namanya. Nah, ini kayak gini. Serpihannya menjadi kayak gini kalau di polar, di mana ini ya juring yang ininya tapi Mas, yang di arsirnya. Kalau juring kan penuh ya, kalau ininya nih apa? Segi 4 busur kalau nggak salah namanya, lupa lah. Ininya sebesar si ininya si sudutnya itu delta theta gitu misalnya. Kalau yang ini jari-jarinya kan ada 2 jari-jari ya. Ada yang dari sini sampai sini, ini jari-jarinya misalnya sebesar R, yang ini menjadi R ditambah delta R. Berarti kan segininya jadi delta R gitu ya. Nah, kalau di polar itu serpihannya seperti ini. Sehingga ini itu luasnya bisa dihitung dengan apa namanya? Ya kan luasannya berarti sama dengan delta theta per 2pi ya kan ya, dikali pi gitu ya, kali misalnya ini R besar lah ya, yang ini misalnya gitu. Yang ini R besar, ini R kecil, dikali R kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Nah, seperti itu. Maka nanti serpihannya itu bentuknya adalah mana ya, ini tuh jadi, ini bisa jadi, ini coret, dapat ini per 2, ininya R ditambah R besar berarti R ditambah R besar dikali R besar min R kecil. Nah, gitu. Ini tentu saja R ditambah R per 2 ini kan jadi apa nih? Ini R ditambah R per 2. Ini kan delta R ya. Nah, maka ini sebenarnya jadi kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita deketin, kita apa sih namanya? Delta R-nya kita rubah, kita buat mendekati 0, maka ya maka akan diperoleh akan seperti ini ya serpihannya, luasnya. Tapi kalau si delta R-nya kita buat dekat dengan 0, maka akan jadi jadi R ya kan, R ditambah R juga per 2 jadi R mendekati R, ini dr d theta kayak gitu kan jadinya. Ini kan jadi d theta, ini R ditambah, nah jadi R ditambah delta R gitu kan, jadi 2R per 2 ditambah delta R. Kalau delta R-nya menuju 0 kan, nah gini ditulis aja deh, ini kan jadi 2R ditambah delta R per 2, ini delta R. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita dekatkan dengan 0, maka kita bisa dapatkan serpihannya itu adalah R dr d theta. Maksudnya yang bisa dimasukin ke sini adalah R dr d theta yang ada di sini. dA-nya itu adalah R dr d theta. Gitu. Ini dA sama dengan dA-nya jadi ini. Gitu ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadratnya jadi R kuadrat. Dx dy-nya jadi R dr d theta. Gitu ya. Sehingga seperti ini. Jadi mudah gitu ngintegralkannya. Dengan substitusi kan berarti. Jadi dapatlah seperti ini. Jadi pertama diintegralin. Oh iya, untuk batasnya kenapa 0 sampai A dan 0 sampai 2pi. Jadi kita tentu saja kalau di apa namanya di Cartesius kan gini ya dia. Kayak gitu. Tapi kalau di polar kan dia jadi kayak gini. Nah, berarti jari-jarinya itu 0 sampai A, ya kan, jari-jari 0 sampai A, sudutnya itu karena apa namanya, lingkaran berjari-jari A, lingkaran penuh, berarti dari 0 sampai 2pi, jadi satu putaran gitu. Si R-nya itu 0 sampai A, si sudutnya 0 sampai 2pi, satu putaran. Nah, seperti itu. Maka diperolehlah seperti ini. Seperti ini nih, yang di sini.
Nah, nanti kalau kita ambil limitnya untuk A-nya menuju Tahingga, kan kalau misalnya kita mau apa namanya, mentahinggakan di mentahinggakan di apa sih namanya, di mentahinggakan di Kartesius, maka kan kita buat ininya ya, setiap variabel X dan Y-nya menuju Tahingga. Ini misalnya ininya B-nya menuju Tahingga, A-nya juga menuju Tahingga. Kalau pengen mentahinggakan di Kartesius. Kalau di polar kita mentahinggakannya kan seperti ini. Jadi A-nya yang ditahinggakan kan. A-nya yang ditahinggakan gitu. Tapi kalau si R-nya maksudnya, R-nya ya, R-nya. Kalau di sini pakai A ya. R-nya yang ditahinggakan, jari-jarinya yang ditahinggakan. Tapi kalau untuk sudutnya ya maksimal ya cuman apa namanya? Maksimal ya cuman ini. Lingkaran penuh itu ya 0 sampai 2 pi gitu. Jadi bukan berarti si sudutnya jadi menuju Tahingga gitu, enggak juga. Karena kita ngomonginnya di polar. Kalau di Kartesius ya misalnya kita mau mentahinggakan B, oh tadi B ya, kasusnya min B terus apa lagi? Nah ini gini kan ya. Tadinya gitu ya, ini min B, nah, kayak gitu kan. Kalau kita pengen tak hinggakan, itu jadi B-nya harus menuju Tahingga. Kalau misalnya di sini, kita Tahinggakan, A-nya menuju Tahingga, jari-jarinya sangat besar, tapi untuk apa namanya, untuk si sudutnya itu ya 0 sampai 2 pi gitu. Kebayang ya? Lingkaran yang luasnya Tahingga, lingkaran dengan jari-jari Tahingga, dengan persegi yang luasnya atau yang sisinya juga Tahingga, itu kedua-duanya akan menghasilkan atau akan seluas bidang XY gitu. Bidang Kartesius XY. Itu ya, kalau di Tahingga kan terjadi yang tidak bisa terjadi di kalau nggak Tahingga gitu kan. Maka pada dasarnya ini nanti akan sama dengan kalau di Tahingga ya, kalau di Tahingga ini akan sama dengan, oh ini nggak kelihatan. Mana sih? Nah, kalau di Tahingga ini akan terjadi seperti ini. VA A-nya menuju Tahingga sama dengan VB yang B-nya menuju Tahingga. Yang sama-sama tentu saja nilainya tadi udah dimisalkan, yaitu I kuadrat. Di sisi lain, kalau misalnya A-nya menuju Tahingga, VA-nya itu adalah 2 pi aja gitu kan. Nah ini nih, ini juga kita hapus lagi. Nah, ya kan, dapat kalau misalnya untuk yang VA, A-nya menuju Tahingga, maka akan dapat 2 pi. Nah, berarti kan 2 pi sama dengan I kuadrat, karena yang dihitung itu-itu juga sebenarnya gitu kan. Yang dihitung adalah itu-itu juga. Volume di bawah kurva, di bawah permukaan Z, seluas mata memandang gitu. Maksudnya seluas bidang XY gitu. Maka yang dihitung adalah sebenarnya itu, dan sama. Kalau dari pakai pemisalan kita tadi dapat I kuadrat, dengan koordinat polar, integral yang lipat koordinat polar, kita dapat 2 pi. Sehingga dapatlah I itu sama dengan akar 2 pi. Nah, itu. Nah, itulah ternyata. Sampai sini kita peroleh ini kan tadi ya. Karena kita nyarinya di Tahingga ya. Nah, inilah kerennya sih, kalau di Tahingga kita bisa tanpa numerik. Tapi kalau misalnya nggak Tahingga, harus pakai numerik. Yang ini nih, yang mana namanya, yang integral ini, integral dari E pangkat min setengah X kuadrat ini. Sebelumnya C yang sedang kita cari, di mana ini sama dengan 1, maka kita peroleh C-nya itu adalah sama dengan 1 per akar 2 pi. Nah, dari sini diperolehlah lengkap sudah gitu ya. Tadi P-nya yang udah kita peroleh yaitu negatif 1 per 2 sigma. Sekarang C-nya kita udah peroleh, jadi udah lengkap. Jadi distribusi normal fungsinya seperti ini. Kita udah dapet tadi ini jadi C-nya kan. Mana?
Nah, ini tadi jadi C-nya yang ini nih. Gitu kan? Yang ini P-nya tadi kan. Nah, ini. Seperti itu. Oke, ya nanti untuk ekspektasinya bisa dihitung dengan integral yang seperti definisinya tadi, gitu ya. Bisa diperoleh. Sigmanya apa? Ekspektasinya adalah mu dan variansinya adalah sigma. Ini bisa dicoba juga. Tapi tidak mungkin kita buat tabel berbeda. Jadi kan nanti untuk distribusinya, untuk nyari peluang X untuk interval tertentu, ya tentu saja kita butuh tabel ya supaya ngitungnya nggak ini tabel yang udah jadi. Tapi tentu saja tabelnya akan tidak terhingga banyaknya kalau kita menggunakan distribusi normal gitu. Kita masih menggunakan distribusi normal. Karena kan nilai mu sama sigma itu bisa berapa aja kan gitu. Maka dari itu dengan transformasi yang tadi yaitu z sama dengan x dikurangi mu per sigma, itu akan dapat fx sama dengan yang tadi ya, yang ini distribusi normal baku yang rataannya adalah 0 dan variansinya adalah 1. Nah, yang inilah yang bisa dibuat tabel nanti karena udah udah baku gitu, udah nggak bergantung pada apa namanya sigma dan mu tadi gitu. Inilah yang akan dibuat tabel. Nah, tabelnya sebenarnya di balik layarnya itu gimana sih dalam pembuatan tabel itu? Sebenarnya kita kan bekerja dengan integral yang ini ya. Nah, ini tuh nggak bisa kalau misalnya kita mau nyari dari 0 sampai 1 nih, peluang X-nya lebih dari 0, ini udah dihitung Z ya, udah dihitung dalam Z ya maksudnya. Antara 0 sampai 1 kita mau cari luasannya, yang mana ini menunjukkan adalah peluangnya dari peluang si X-nya itu dari 0 sampai 1 untuk yang normal baku. Tentu kalau integral kayak gini tuh nggak bisa pakai integral biasa ya, nggak bisa pakai integral yang apa ya, istilahnya analitik ya kalau nggak salah sebutannya. Ya, kita perlu menggunakan yang numerik. Nah, sebenarnya udah pernah dijelasin juga sama Mas Danar. Salah satu alternatifnya adalah kita menggunakan di deret ya, dibuat deret Maclaurin kan dari fungsi ini. Dibuat deret. Nanti sesuai tergantung kebutuhan. Misalnya kita kita pengen si Z-nya itu menyentuh 2, berarti nurunkannya harus sampai turunan ke berapa gitu kan. Nanti kalau misalnya semakin ke sana semakin besar, maka kita perlu menurunkan lebih banyak. Nah, kalau di sini karena yang deret udah dibahas, aku mau coba presentasikan cara numerik yang lain, yaitu menggunakan metode trapesium. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya metode trapesium itu seperti apa. Nanti jadi kayak dibuat irisan-irisan berbentuk trapesium gitu, kayak gini misalnya. Yang mana luasannya setiap trapesiumnya bisa dihitung, kemudian dijumlahin gitu. Dijumlahin. Nah, jumlahannya itu seperti ini ya nantinya gitu. Jadi untuk yang 0 itu muncul 1 kali. Untuk yang 0 muncul 1 kali. Untuk yang 1 per n, terus 2 per n, sampai n-1 per n, gitu, itu muncul 2 kali. Jadi makanya ini dikali 2. Tentu tingginya 1 per n ya. Tingginya kalau yang ini 1 per n, tinggi si trapesiumnya masing-masing. Kemudian yang ininya nanti muncul 1 kali. Nah, ini juga nggak disiapkan slide khusus untuk penjabaran si metode trapesiumnya sih. Tapi teman-teman bisa coba nanti cari-cari lagi tentang metode trapesium. Kalau misalnya ada yang lupa, aku juga lupa sih tadinya sebenarnya. Tapi udah baca lagi dan dapat ini bisa diuraikan menjadi seperti ini ya. Tentu saja semakin banyak n-nya semakin akurat. Nah, seperti apa akurasinya? Ini udah dicoba. Atau mungkin aku akan bagikan Excel-nya ya, teman-teman bisa dicoba nanti di grup aku bagikan. Excel-nya si
Nah ini ya, nanti gue udah bikin Excel-nya juga. Kayak kita sebentar beralih ke jendela lain. Nah ini udah dibuat Excel-nya. Ini hasil yang pakai metode trapesium itu yang P ini berdasarkan Excel. Kalau pakai rumus langsung distribusi normal baku itu dapatnya segini. Kalau pakai trapesium segini. Nah ini N-nya aku pakai 110. Teman-teman bisa simulasikan untuk N-nya yang lain atau lebih besar. Aku kirim dulu bentar itunya. Bisa dicoba sendiri. Mana ya tadi? Sebentar. Ini soft file-nya aku kirimkan ke grup matematik. Nah, itu isinya Excel kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau lihat di balik layarnya itu, nanti boleh nggak dicek deh. Barangkali rumusnya ada yang keliru atau gimana. Tapi sejauh ini sih kayaknya bener gitu. Karena udah dicocokin juga sama tabel ya. Ternyata dekat-dekat isinya. Nah ini di balik layarnya gini, jadi bikin apa namanya fx yang x-nya itu kita masukin 0 sampai 1 per 110, 2 per 110, dan sampai selanjutnya gitu. Ini juga bisa kita perbesar. Misalnya ini aku buat sampai kira-kira sampai 1120 kalau nggak salah, atau 1000 berapa gitu. Jadi bisa kalau nyoba sampai 1000. Nah ini ternyata kita lihat si ininya ya lumayan ya mendekati gitu. Ketelitiannya lumayan tinggi kalau pakai 1000. Jadi kalau misalnya kita nyoba cuman N-nya 12 misalnya, tentu masih jauh ya nilainya tuh. Masih jauh, masih cukup jauh. Nah, semakin besar akan semakin bagus gitu. Misalnya 500. Nah gitu ya. Nah ini tadi untuk apanya namanya? Untuk perbandingan N dari 10 sampai yang lebih besar, ini diperoleh seperti ini. Kalau dibandingkan dengan yang hijau ini. Ini untuk pakai metode trapesium yang N-nya aku pakaiin 10, 50, 100, sampai 1100. Kalau 1100 udah lumayan dekat banget sih. Bahkan udah mirip ya 5 angka per sama. Tinggal yang lainnya bukan nilai yang pasti. Oke, ini adalah tentang distribusi normal. Jadi dan normal baku gitu ya. Jadi tadi pertama kita tahu ya, maksudnya kenapa muncul di situ di rumusnya ada akar 2pi, kenapa di distribusi normal umum ada 1/2 sigma kuadrat. Nah itu kira-kira yang aku tangkap sih karena hal-hal tadi gitu, karena hal-hal apa namanya yang secara integral tadi. Dan titik infleksi ya penyebabnya. Terus ya untuk soal-soal tentang distribusi normal mungkin udah pada tahu juga kayak gimana tipe-tipe soalnya. Jadi di sini nggak disediakan slide khusus juga untuk bahas soal-soal. Dan untuk selanjutnya aku sih nyiapin ini ada ini aproksimasi normal untuk binomial. Jadi di bagian itunya juga ada, di Excel-nya juga ada. Jadi kalau misalnya tadi kan si apa namanya distribusi normal itu kan terinspirasi dari bentuk naturalnya distribusi binomial ini kan. Nah sekarang terus manfaatnya apa buat binomial? Nah salah satunya adalah bisa menghampiri nilai peluang untuk X tertentu ataupun peluang kumulatif dari distribusi binomial gitu. Kita bisa pakai ternyata untuk N yang cukup besar ya, untuk N yang cukup besar kita bisa pakai tabel untuk nyari binomial, tapi kita bisa pakai tabel distribusi normal gitu. Tapi untuk N yang cukup besar ya, mungkin 1000 udah bisa lah gitu. Udah deket banget hasilnya. Kayak gini. Jadi kalau misalnya X-nya itu berdistribusi normal X
N, P, ini Z-nya itu bisa kita nyatakan sebagai limit ini X dikurangi NP, maksudnya untuk N-nya cukup besar gitu ya, makanya ada disebut limitnya, per akar NP kali 1 min P. Ini sebenarnya karena kan mu-nya itu kan kalau di binomial itu kan N kali P, dan variansnya itu NP dikali 1 min P, maka kita bisa masukin tuh ke rumus normal baku si mu sama sigma-nya binomial. Dan ternyata itu berdistribusi normal baku untuk limitnya ya, untuk N yang cukup besar gitu. Maksudnya bukan berdistribusi binomial secara menyeluruh, tapi maksudnya bisa menjadi hampiran gitu. Bisa menjadi hampiran si distribusi normalnya. Untuk tentu kan kalau misalnya kita ngitung 1000, misalnya ke 1000 kombinasi 0, 1000 kombinasi 1, 1000 kombinasi itu kan cukup cukup besar gitu. Maka cara lainnya adalah kita bisa pakai tabel distribusi normal. Walaupun sebenarnya tabel distribusi binomial juga udah ada sih. Nah ini ya, misalnya ada soal kayak gini. Jadi peluang seorang penderita sembuh dari suatu penyakit, ini diambil dari slide-nya Pak Rinaldi Munir. Soalnya ngebahas tentang aproksimasi itu juga. Peluang seorang penderita sembuh dari suatu penyakit adalah 0,45. Kemudian bila ada 100 orang yang terkena penyakit tersebut, tentukan peluang dari 30 orang sembuh. Ya kan, kalau 30 orang sembuh, nah ini untuk yang PX doang gitu, nggak kumulatif, ini kita bisa ngakal-akalan ya ceritanya. Jadi nanti untuk yang PX sama dengan, kayak kita bikin, untuk yang ini nanti nggak akan dihitungnya, silahkan lihat tabel ya, atau pakai Excel-nya. Jadi untuk nyari peluang X sama dengan 30, yang kita gunakan adalah peluang dari Z itu antara, bukan Z deng, X, sorry. X dulu, baru nanti di Z-kan gitu. Nah, X dulu. X normal ya maksudnya. Yang normal umum. Mudah-mudahan. Nah, ini jadi, ini bisa pakai yang, ini di distribusi binomial, ini distribusi normal umum. Jadi kita bisa pakai untuk X sama dengan 30, nyari peluang X sama dengan 30, itu kita bisa pakai ini. Jadi kita akal-akalin sedikit. Ini 29,5, 30,5. Nah, jadi kita ambil luasan kurva normal di bawah luasan di bawah kurva normal untuk X-nya antara 29,5 sampai 30,5 begitu. Dan tentu saja ini kita ambil yang mu-nya sama dengan 30 kali 0,45 gitu ya. 30 sih, 100 maksudnya. 100 kan jumlah. Nah, ini kan kita anggap percobaannya ada 100 sih tadi kan gitu. Ada 100 orang. Dan untuk ininya si sigma-nya itu adalah sama dengan 100 dikali 0,45 dikali berapa sih 1 kurang 0,45? Nah, ini. Gitu. Seperti ini. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa cari berapa sih kalau misalnya X-nya 29,5, berarti Z-nya itu adalah, ini kok min sih, nggak pakai min ya, sorry. 29,5 dikurangi ini, mu yang ini, berarti 100 kali 0,45 per akar gitu ya, berarti. Akar dari, ini variansnya ya, sorry. Ini kan variansnya. Berarti kalau sigmanya diakarin, 100 kali 0,45, 1 min 0,45. Nah, ini untuk P sama dengan 30 gitu. Untuk sama dengan 30 kita bisa akalin, walaupun sebenarnya kalau nggak bisa 29,5 juga sih X ininya kan gitu. Tapi kita
Jadi kan kurvanya itu nanti kan misalnya si X-nya 30 itu kalau di binomial segini. Misalnya, peluangnya misalnya segini. Maka kita bisa carinya pakai, nah gini, luasan ini. Nah, luasan ini, yang ininya, lebarnya harus 1. Tapi di dalamnya ada 30 gitu. Di dalamnya ada 30, lebarnya 1. Supaya nanti rata-rata tingginya adalah, luasan itu dibagi 1 kan, jadi P30 kan nanti. Ini jadi lebarnya 1, tingginya rata-ratanya adalah P X sama dengan 30. Nah, kayak gitu tingginya. Ini kan kalau kita gambar seperti ini. Terus untuk yang, ini untuk yang B kurang dari 30 orang sembuh, ini bisa langsung pakai, jadi PX-nya NX yang binomialnya itu kurang dari sama dengan 30, itu kan berarti P0 ditambah P1 ditambah P2, P3, P4 sampai P29 ya. Berarti nanti untuk kalau misalnya mau pakai tabel normal, maka carilah nanti ini P(X) normal kurang dari sama dengan 29. Dengan tadi si mu-nya sekian, variansnya sekian, terus lagi ini nanti dirubah ke Z gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah sama dengan PZ kurang dari sama dengan Z-nya 29. Gitu. Seperti itu. Oke deh. Nah, kalau misalnya teman-teman simulasikan di ini juga bisa di Excel yang itu. Oke, Kak, kita sedikit geser ke sini. Nah, ini ada yang di tab kedua. Ini normal binomial. Nah, ini normal binomial. Jadi kalau misalnya kita nyari, nah ini kan ada peluang yang nggak kumulatif. Kalau yang ini yang warna abu-abu ini yang kumulatif. Kita lihat. Nah, ini untuk yang binomial, ini memunculkan nilai binomialnya yang sebenarnya. Kalau ini yang S normal ini berarti menghasilkan nilai di tabel normal baku ya gitu. Di tabel normal baku. Misalnya tadi kan kasusnya N-nya 100. Terus P-nya 0,45, X-nya dicari berapa tadi? 30. Berarti kan 30 ya, 30 dulu. 30. Nah, berarti kalau 30 itu kumulatifnya adalah ininya segini nih. Nah, ini nih. Nilai pakai binomial langsung, pakai distribusi binomial langsung, pakai rumus binomial langsung dapat segini. Kalau pakai tabel normal dapat segini. Errornya lumayan kecil, gitu ya. Bahkan sampai 1 per 10.000 ya, kurang dari 1 per 10.000. Kalau untuk untuk kumulatifnya, ini sebenarnya salah sih, harusnya kalau yang kumulatif berarti harus ganti lagi. Ini masih harusnya dikurangin 1, tapi ini ngomongin yang berapa? Kurang dari atau sama dengan, tadi kan di soal mah kurang dari 30 ya. Kalau kurang dari 30 ya berarti kurang dari sama dengan 29 kan. Kalau di binomial, tapi ini masih membaca yang bukan yang kurang dari 30, tapi yang kurang dari sama dengan 30. Nah, ini. Dapatnya segini. Kumulatifnya kalau pakai binomial langsung itu 0,0015, kalau pakai distribusi normal, kalau pakai tabel normal itu dapat 0,0012. Oke, nah seperti itu. Errornya juga lumayan kecil. Nah, ini N-nya masih 100 ya. Kalau N-nya lebih besar, tentu saja semakin bagus gitu. Misalnya kayak N-nya 10.000. Tapi kalau N-nya 10.000, enaknya kita biar kelihatan muncul koma-komanya, kita jangan pakai 30, kita pakainya berarti 10.000 kali, yang dekat-dekat sama 10.000 kali 0,45, berarti kita kayak misalnya 4.510 misalnya, 4.510. Nah, ini udah mulai, kalau N-nya besar itu
dia lumayan dekat gitu, lumayan dekat. Terutama si peluangnya. Kalau si ininya memang masih agak beda apa? Cuman satu angka belakang koma pertama yang benar. Seperti itu. Nah itu mungkin tentang distribusi normal dan binomial. Jadi tadi pertama kita udah eksplorasi gimana binomial itu bisa terjadi, kira-kira seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Terus kalau yang kedua, kita juga udah tadi membahas hubungan normal untuk mengaproksimasi peluang dari peluang Fibonacci yang berdistribusi binomial seperti itu. Ya, paling dari aku segitu. Mungkin ada tanggapan. Mohon maaf kalau nggak rapi ya tulis tulisannya. Oke. Oke,